وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para tamu kehormatan pada pagi hari ini, tiba di Lebak Bulus seakan peristiwa 1 Maret serangan fajar. Di Jogja itu serangan fajar, sekarang di Jakarta ada serangan fajar. Mendadak. Yang saya hormati para tamu dan khususnya yang tadi saya menyampaikan Pak Solihin, Pak Azmi, Pak Toyib, Pak Arif, Pak Wahyudi, Mas Winar, Pak Uun, dan semuanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah rawuh Pak Jono. Ini Jogja mohon Jogja. Jadi kami ingin menyampaikan rasa bisa dibilang tersentuh, tidak pernah membayangkan bahwa ada rombongan begitu banyak datang dari berbagai wilayah. Saya sendiri ketika diberitahu kemarin itu masih dalam posisi apa iya gitu. Kenapa? Karena tidak ada kabar gerakan apa-apa dan lain-lain, dan kita bersiap saja, ternyata Bapak Ibu semuanya pagi ini semua baterainya habis. Ternyata Bapak Ibu semua tiba dan Masya Allah apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi izinkan kami menyampaikan sekali lagi rasa hormat atas kesediaan Bapak Ibu untuk turun tangan dalam urusan kebangsaan ini. Bangsa ini besar, negara ini besar, urusannya pun besar dan banyak. Dan kita menemukan masalah yang luar biasa banyak, yang sesungguhnya tidak akan mungkin bisa diselesaikan oleh satu orang. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan semua urusan. Pengalaman kami di Jakarta itu tidak mungkin bisa dikerjakan satu orang, harus dikerjakan rame-rame. Dan dikerjakan rame-rame itu tapi ada satu prinsip, tujuannya harus sama. Kalau kerjanya rame-rame tapi tujuannya beda-beda, di situ tidak terjadi perubahan. Nah, menyamakan tujuan ini yang tadi disampaikan pada begitu banyak. Jadi Bapak sekalian, memang inilah yang kami selama ini coba kerjakan di Jakarta. Mudah-mudahan bisa terlihat ya di belakang. Jadi kami biarkan apa yang tadi Bapak-Bapak Ibu sampaikan, mulai dari persoalan bagaimana kebijakan berpihak kepada rakyat kebanyakan, bukan berpihak kepada mereka yang berada di atas. Kemudian merajut kebersamaan. Lalu tadi juga ada catatan-catatan tentang bagaimana kita bisa membuat rasa adil itu terasa di semuanya. Itu PR-PR itu semua Bapak sekalian dilaksanakannya ketika sudah pegang tanda tangan. Sebelum pegang tanda tangan itu semua tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa, nah itu perlu tanda tangan. Tanda tangan. Dulu kami merasakan Bapak Ibu, di Jakarta ini ada pembangunan di Teluk, menambah daratan, namanya reklamasi. Itu secara ukuran raksasa, secara ukuran juga luar biasa raksasa, dan urusannya besar. Bahkan sudah
banyak yang dikerjakan, tapi ketika ini kita katakan bahwa apabila ini dikerjakan, maka mudarat ya, kerugiannya untuk rakyat di Jakarta itu luar biasa besar. Bukan reklamasinya, reklamasi itu bisa terjadi di mana saja, tapi reklamasi di Teluk Jakarta itu masalah. Kenapa? Karena Teluk Jakarta ini muara 13 sungai. Itu airnya sudah sampai di pantai, pantainya dipanjangkan, terus airnya mau kemana? Istilahnya kalau bahasa Indonesia backwater, airnya balik. Karena seharusnya sudah sampai bibir pantai, ternyata pantainya panjang tambah 3 kilo. Nah, terus air ini akan mengalir kemana? Yang terjadi adalah kota Jakarta akan kebanjiran. Kalau reklamasinya itu dilakukan di tempat yang tidak ada sungai, tidak ada teluk, untuk kebutuhan publik, nah itu lain cerita. Tapi kalau dilakukan di sini untuk kebutuhan komersial dan menghalangi aliran air sungai, maka Jakarta akan seperti cendawan. Sudah Jakartanya cekung sampai di ujung, harusnya ketemu laut, malah lautnya mundur, balik itu air. Nah, ini baru saya sampaikan argumen ketika kita melakukan sebuah perubahan itu tidak bisa sekedar saya mau melawan. Argumennya harus apa yang mau dibuat untuk kebaikan orang. Dan ketika itu disampaikan, maka yang mendengarkan pun bilang iya betul juga. Jadi kita terus sekalian PR terbesar adalah mengembalikan niat awal Republik ini didirikan. Beberapa bulan yang lalu Jakarta membuat kebijakan upah minimum provinsi yang angkanya itu lebih tinggi daripada ketentuan di peraturan. Kami gugat kemarin di tingkat petun, mereka menang. Kami sekarang naik banding. Kenapa? Sekarang jadi ceritakan. Ketika itu kami melihat bahwa upah di Jakarta ini selama 5-10 tahun terakhir itu kenaikannya rata-rata 8% naiknya tiap tahun. Lalu keluar peraturan baru, keluar naiknya tinggal cuma 0,8%, di bawah 1%. Jadi saya bilang ini kalau ini dikerjakan, maka akan ada rasa ketidakadilan pasti. Diprotes. Jadi saya kumpulkan para pengusaha, 50 pengusaha terbesar di Jakarta. Kumpul. Caranya mengukur 50 pengusaha terbesar gimana? 50 pembayar pajak terbesar. Nah, kalau dari pembayar pajak kan langsung ketahuan. Panggil dan mereka mempertanyakan mengapa ini dilakukan. Lalu saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian, kami berkumpul di tempat ini di Balai Kota. Tidak lebih dari 1 kilometer dari sebuah gedung namanya Gedung Pancasila. Gedung Pancasila itu tempat BPUPK itu rapat. Yang ujungnya keluarnya apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar, isi Undang-Undang Dasar itu semua dibahas itu. Para pendiri Republik ini untuk mendirikan Republik ini bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk meningkatkan GDP, tapi mereka mendirikan Republik ini karena kita ingin menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang berkumpul di tempat itu adalah orang-orang yang tidak butuh kemerdekaan.